Tahtamu teguh sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada. Peraturanmu sangat teguh ya Tuhan, baitmu berhiaskan kekudusan sepanjang masa. Saudara-saudara yang terkasih, di pagi hari yang cerah ini kita kembali berkumpul untuk merenungkan sabda Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita mengawali permenungan kita dengan doa pembuka. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa sumber kebijaksanaan, kami bersyukur atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tuntunlah kami menuju kepada kebijaksanaan-Mu, supaya kami semakin memahami misteri rancangan-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada suatu hari Yesus bersama Petrus, Yakobus, dan Yohanes turun dari gunung, lalu kembali pada murid-murid lain. Mereka melihat orang banyak mengerumuni para murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Ketika melihat Yesus, orang banyak itu tercengang-cengang semua dan bergegas menyambut Dia. Yesus lalu bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena kerasukan setan yang membisukan dia. Setiap kali roh itu menyerang anakku, dibantingnya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan, dan tubuhnya menjadi kejam. Aku sudah minta kepada murid-murid-Mu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepada Yesus. Dan ketika roh itu melihat Yesus, anak itu segera diguncang-guncangnya. Dan anak itu terpelanting di tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Kemudian Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika Engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu jika Engkau dapat? Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang kurang percaya ini." Ketika melihat makin banyak orang yang datang berkerumun, Yesus menegur roh jahat dan dengan keras katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah dari anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan mengguncang-guncangkan anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang mengatakan ia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangannya dan membangunkannya, lalu ia bangkit berdiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan Dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawab Yesus, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, akhir-akhir ini kita menemukan fenomena-fenomena semakin maraknya publikasi tentang orang yang berpindah keyakinan. Di YouTube misalnya, banyak akun yang secara khusus memberitakan atau membahas tentang perpindahan keyakinan para tokoh atau artis. Manfaat pemberitaan itu bagi kebaikan masyarakat tidak jelas, tetapi memang harus diakui bahwa banyak orang menjadi terpengaruh karenanya.
mendengar suara tokoh tertentu meninggalkan keyakinannya karena mereka merasa keyakinan lain lebih benar. Banyak penonton bisa menjadi goyah lalu berniat mengikuti jejak artis atau tokoh tersebut. Mereka menjadi ragu akan kebenaran iman mereka sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang keraguan iman terhadap Yesus. Pada suatu kali seorang ayah yang anaknya sedang kerasukan roh jahat, ia membawa anaknya itu kepada Yesus untuk disembuhkan. Karena Yesus tidak ada, anak itu dibawa kepada murid-murid Yesus, tetapi para murid tidak mampu menyembuhkannya. Imbasnya ketika Yesus datang, si ayah tampaknya menjadi ragu-ragu kepada Yesus. Ini tampak dari ungkapan ketika ia memohon agar Yesus menyembuhkan sang anaknya. Dia berkata, "Jika engkau dapat." Sebagai pengikut Kristus, kita perlu bertanya pada diri kita sendiri, bagaimana kita menghidupi iman kita? Apakah kita sungguh kuat dalam kepercayaan dan memberi pengaruh positif kepada orang lain sehingga mereka lebih teguh mengimani Yesus? Atau jangan-jangan hidup kita tidak sesuai dengan ajaran Yesus sehingga justru membuat kita menjadi ragu dan berpindah keyakinan? Kekuatan kita tidak dapat terlepas dari relasi pribadi kita dengan Yesus. Relasi pribadi kita dengan Yesus yang alami lewat doa. Karena itu, iman dan doa merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Jika kita beriman, maka kita harus berdoa. Tuhan yang kita imani secara fisik tidak dapat kita sentuh, tetapi dapat kita temui hanya melalui doa. Dengan doa pula kita akan memiliki kekuatan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang terkasih, semoga kita semakin beriman dan semakin bertekun dalam doa agar kita dapat menjauh dan dijauhi dari segala godaan setan. Semoga. Demikian permenungan kita hari ini. Marilah kita menutup permenungan kita dengan doa penutup. Kita berdoa. Allah Bapa sumber kasih, berkat sabda yang telah kami renungkan, semoga kami menjadi orang-orang yang percaya dan mampu mengalahkan kuasa jahat dalam diri kami sendiri, melalui dan hanya di dalam doa. Semoga kami mampu membawa kesembuhan bagi sesama kami, dan kelak kami Kau perkenankan berkumpul dalam kerajaan-Mu yang abadi. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.